Halo semua, bicara soal manajemen keuangan. Banyak orang berpikir ini hanya tentang rumus dan menghitung angka. Padahal dimulai dari pemahaman kita terhadap ekosistem tempat modal itu, yaitu pasar modal. Nah, mengacu pada seminar nasional Fakultas Hukum UGM baru-baru ini yang membedah stabilitas pasar modal Indonesia, kita dihadapkan pada fakta ketat pasar modal. Kita masih menghadapi tantangan besar terkait transparansi dan regulasi. Nah, ketika munculnya rapor merah dalam tata kelola emiten, itu adalah alarm bagi kita semua. Nah, lalu apa hubungannya dengan kita sebagai mahasiswa UBSI? Sebagai akademis, memahami rapor merah tata kelola ini bukan sekedar teori di atas kertas. Ini adalah bentuk mitigasi risiko yang nyata. Sebelum kita melangkah menjadi investor atau perencana keuangan, kita harus tahu di mana letak kelemahan sistemnya. Literasi keuangan yang benar bukan cuma tahu cara untung, tapi tahu cara membaca risiko agar modal yang kita miliki tidak habis karena salah menempatkan investasi pada perusahaan dengan tata kelola yang buruk. Lanjut, di slide 4 ini, sekarang mari kita bedah bagaimana modal itu mengalir melalui 3 pilar utama pasar modal. Pertama, sisi supply, yaitu perusahaan atau entimen yang membutuhkan modal untuk ekspansi bisnis mereka. Nah, untuk yang kedua tadi, sistem pencatatan, yaitu bursa efek sebagai fasilitator atau pengawas jalannya lalu lintas keuangan. Nah, di sisi ketiga ada sisi permintaan, yaitu kita para investor yang memiliki dana untuk mencari peluang keuntungan. Nah, interaksi ketiga pilar inilah yang menggerakkan roda ekonomi pasar modal kita setiap harinya. Nah, di slide yang kelima, realita efisiensi pasar. Namun, ini catatan krisis untuk kita semua. Pasar modal tidak selalu berjalan efisiensi secara sempurna. Di bangku kuliah, kita mungkin sering mendengar teori pasar efisien. Namun, realitanya di lapangan, harga sebuah instrumen investasi tidak hanya ditentukan oleh laporan keuangan. Ada faktor psikolog pasar. Nah, kepanikan massa, rumor, hingga masalah korporat atau tata kelola internal perusahaan yang seringkali membuat harga saham menjadi tidak rasional. Disinilah pentingnya kita memiliki analisis yang tajam, bukan sekedar ikut-ikutan tren. Kesimpulan, pasar modal adalah peluang besar, namun hanya bagi mereka yang memiliki literasi dan pemahaman yang kuat. Saya berharap presentasi singkat ini bisa membuka sudut pandang baru untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmananda Azari. NIM saya 632300160. Saya akan melanjutkan bagian 3 yang membahas analisis rapor merah tata kelola. Pelanggaran integritas pasar, manipulasi dan transaksi semu. Terjadinya aktivitas perdagangan perbuatan yang dikendalikan oleh sekelompok pihak melalui akun nomine. Yang dimaksud akun nomine adalah aset atau saham di dalam akun tersebut didaftarkan menggunakan nama orang lain, namun keuntungan dan uangnya itu milik pemilik asli. Ada kerusakan adab dan etika pasar, pelanggaran etis berupa penyebaran rumor menyesatkan pump and dump, penyalahgunaan informasi orang dalam, dan lemahnya kepatuhan GCG pada entimen yang baru menggunakan IPO. Lanjut, modus-modus operandi manipulasi saham, yaitu ada goreng saham nomine, yang adalah menggunakan jaringan puluhan akun nomine untuk merekayasa pasokan
dan permintaan saham tertentu. Contoh, kasus transaksi semu saham IMPC oleh kelompok korporasi. Yang kedua, skema influencer medsos, mendorong pembelian saham tertentu lewat rekomendasi di media sosial, sementara pelaku melakukan aksi jual berlawanan dari akun pribadinya. Yang ketiga, penyimpangan IPO, rekayasa data keuangan pra-IPO, dan pelanggaran mekanisme penjatahan saham untuk mendongkrak valuasi secara artifisial merugikan pemegang saham publik pasca listing. Resiko gagal bayar dan likuiditas. Yang pertama, ancaman domino likuiditas, kegagalan bayar dari salah satu anggota bursa atau perusahaan sekuritas dapat memicu kepanikan sistemik dan penggegatan likuiditas pasar. Yang kedua, kerentanan keriling dan penjaminan. Beban risiko yang beralih ke lembaga penjamin emisi dapat melemahkan fondasi stabilitas seluruh sistem perdagangan pasar modal. Yang ketiga, pemberitahuan dini. Gagal bayar menjadi alarm keras bagi investor retail bahwa return yang tinggi seringkali ditopang oleh leverage berbahaya yang rapuh. Dampak terhadap investor retail, ada 24 juta investor yang terdaftar pada 2026, masyarakat retail menjadi korban utama. Peningkatan luar biasa pada partisipasi retail domestik tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang merata. Akibatnya, kelompok investor ini paling rentan dari volatilitas harga buatan skema pom-pom dan kegagalan likuiditas sekuritas. Pada bagian 4, saya akan menjelaskan peran OJK dan penegakan hukum. Bagaimana otoritas mengawasi jutaan transaksi harian, mendeteksi penyimpangan secara real time, dan menjatuhkan sanksi administratif terberat untuk mengembalikan kredibilitas pasar. Apa saja fungsi-fungsi pengawasan dan pemeriksaan, yaitu pengawasan transaksi secara real time. OJK berkolaborasi dengan SRO untuk memantau pergerakan harga tidak wajar secara real time demi menghentikan transaksi semu sebelum meluas. Yang kedua, transparansi kepemilikan granular, memerintahkan KSEI dan BEI untuk memperketat klasifikasi subtype investor agar pola kepemilikan dan pergerakan dana mencurigakan mudah dilacak. Yang ketiga, pemeriksaan berbasis investigasi, memiliki kewenangan menggeledah kantor sekuritas, memeriksa aliran dana RDI, membekukan aset terduga pelaku kejahatan pasar, serta memeriksa integritas KAP autor keuangan emiten. Lalu penegakan hukum pasar modal. 1. Deteksi sistem mendeteksi deviasi harga tidak wajar atau laporan kepemilikan saham yang mencurigakan. Yang kedua, audit forensik. OJK melakukan investigasi mendalam. Yang kedua, audit forensik. OJK melakukan investigasi mendalam, memeriksa RDI nomine, dan mengaudit laporan emiten. Yang ketiga, pembekuan aset, membekukan rekening efek terduga pelaku, misal kasus BEBS senilai 14 triliun saham dibekukan. Yang keempat, eksekusi sanksi, pemberian sanksi administratif berupa denda miliaran rupiah, pencabutan izin, hingga pidana hukum. Informasi tata kelola pasar 2026. Yang pertama, prioritas utama perlindungan retail. Penegakan hukum berfokus memulihkan kerugian investor kecil akibat manipulasi harga dan asimetri informasi yang parah. Yang kedua, integrasi teknologi pengawasan, memaksimalkan sistem data granular yang andal, dan terintegrasi antar bursa untuk merendam celah hukum.
Yang ketiga, kolaborasi lintas lembaga, sinergi antara OJK, Bareskrim, dan Kejaksaan dalam melacak aset terduga pelaku manipulasi transaksi demi memastikan penuntutan dana maksimal. Melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya mengenai peran OJK dan penegakan hukum administratif, sekarang kita masuk ke bagian kelima sekaligus penutup dari presentasi kelompok kami, yaitu mengenai strategi investasi dan kesimpulan. Sebagai mahasiswa sistem informasi akuntansi, kita tentu sangat menyadari bahwa manajemen keuangan dan investasi itu bukan sekedar urusan input angka ke dalam sistem atau membaca neraca laba rugi. Lebih dari itu, kita harus sangat memahami ekosistem dan realitas di mana modal tersebut bergerak. Oleh karena itu, arahan praktis pertama dalam perencanaan investasi adalah jangan pernah mengabaikan analisis fundamental dan makroekonomi. Berdasarkan bedah kasus pada seminar nasional Universitas Gadjah Mada yang kita bahas, sangat jelas bahwa stabilitas pasar modal kita sangat rentan terhadap faktor eksternal. Kita tidak bisa menutup mata dari isu geopolitik dunia maupun kebijakan ekonomi nasional. Contoh nyatanya adalah kebijakan terkait subsidi BBM atau pengelolaan APBN yang seringkali dipaksakan demi mengakomodasi kepentingan elit tertentu tanpa melihat keterbatasan sumber daya negara. Isu-isu seperti ini ditambah dengan risiko korupsi bukanlah isu politik semata. Ini adalah variabel makro yang bisa berujung pada inflasi yang tidak terkendali atau bahkan risiko gagal bayar yang sistemik. Jika kita berinvestasi tanpa mempedulikan sentimen makro ini, kita sama saja menyetor dana dengan mata tertutup. Lalu apa kesimpulan utamanya? Disinilah kita harus menumbuhkan yang namanya problem awareness. Mengutip poin krusial dari Profesor Paripurna di akhir seminar tersebut, langkah pertama untuk menjadi investor yang cerdas justru dimulai dari mengetahui dan mengakui bahwa sistem kita sedang ada masalah. Jangan denial. Ketika kita tahu bahwa tata kelola pasar modal Indonesia sedang mendapat rapor merah dengan segala dinamika pelanggaran di dalamnya, seperti pelanggaran integritas dan etika bursa, pengakuan atas realitas inilah yang akan menjadi tameng kita. Mengetahui kelemahan sistem adalah fondasi mitigasi risiko yang paling ampuh. Jadi sebagai kesimpulan bagi kita semua, jadilah investor yang rasional bukan emosional. Jangan mudah FOMO atau ikut-ikutan tren tanpa validasi. Gunakan keahlian kita dalam menganalisis data keuangan, namun selalu padukan dengan kepekaan terhadap kondisi makroekonomi dan realitas tata kelola regulasi yang ada. Berinvestasilah dengan kesadaran penuh bahwa pasar tidak selalu efisien, sehingga strategi yang defensif dan terukur adalah kunci. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai bedah tata kelola pasar modal Indonesia. Semoga analisis ini bisa menjadi bekal literasi yang bermanfaat sebelum kita semua benar-benar terjun ke dunia investasi. Terima kasih atas perhatiannya.